Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Hesti, namun kali ini kita sudah bergerak ke subtema 2. Masih di tema 1, namun kita sekarang sudah bergerak atau belajar di subtema 2 dengan muatan pembelajaran PKN. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai sikap menghargai perbedaan. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak diharapkan dapat 1. Memahami dan menjelaskan arti keberagaman individu di lingkungan sekitar. Yang kedua, menghargai perbedaan dari keberagaman individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami lambang sila kedua Pancasila. Yang keempat, menyebutkan bunyi sila kedua Pancasila dengan benar. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan kita dari keragaman makhluk hidup. Apa itu keragaman? Keragaman sama artinya dengan macam-macam atau berbagai macam. Sehingga keberagaman makhluk hidup adalah sama artinya dengan bermacam-macam jenis makhluk hidup. Mari kita lihat gambar hewan berikut. Di sini anak-anak bisa melihat semua hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Ada burung, ada ular, ada singa, harimau, dan yang lain. Tuhan menciptakan berbagai macam hewan, ada tujuannya. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video yang lalu, salah satu manfaat dari hewan adalah untuk memenuhi sumber makanan bagi manusia. Sehingga coba kalian bayangkan apabila Tuhan hanya menciptakan burung saja di dunia ini. Apakah manusia cukup sumber makanannya? Ya, tentu saja tidak. Sehingga bermacam-macam hewan, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan keragaman atau macam-macam sumber makanan bagi manusia. Demikian juga tumbuhan. Tuhan menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang besar, berbatang besar, ada tumbuhan yang menghasilkan berbagai buah, dari buah yang kecil sampai buah yang besar. Ada juga tumbuhan yang menghasilkan bunga-bunga cantik yang berwarna-warni, dan ada juga tumbuhan yang hanya mengeluarkan keindahan melalui daunnya. Nah, anak-anak, semua itu ada tujuannya. Setiap jenis tumbuhan yang diciptakan Tuhan itu ada tujuannya. Salah satunya juga sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Beberapa hewan itu memakan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga dengan manusia. Berikutnya kita akan melihat keberagaman manusia. Seperti di gambar ini, Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Semua itu Tuhan ciptakan ada tujuannya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berfokus atau kita akan membicarakan khusus tentang keragaman pada manusia. Sehingga nanti dari keragaman yang ada, kita akan belajar bagaimana kita harus bersikap terhadap perbedaan itu.
Nah, selanjutnya mungkin ada anak-anak yang bertanya, mengapa harus berbeda? Berbeda itu sebuah karunia atau sebuah pemberian dari Tuhan yang seperti sudah Bu Hesti katakan pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya yang pasti adalah satu, agar dunia kita ini lebih indah. Coba kalian bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan itu hanya rumput saja. Tidak ada bunga yang berwarna-warni. Kemudian kalian hanya melihat ular saja, tidak pernah melihat binatang yang lain. Atau mungkin kalian hanya melihat satu orang saja yang kemudian hanya hidup sendiri. Maka dunia ini tidak akan menjadi indah. Yang kedua adalah agar tidak membosankan. Anak-anak pernah nonton televisi yang warnanya hitam dan putih? Ya, mungkin anak-anak sudah tidak pernah menemukannya lagi. Dahulu, televisi itu hanya berwarna hitam dan putih, sehingga tampak membosankan. Sekarang, semua warna sudah dapat kita lihat. Dunia kita penuh warna. Langit kita berwarna, tanah kita berwarna, tumbuhan kita berwarna, bahkan kulit kita juga berwarna. Ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Selanjutnya adalah untuk saling dapat dimanfaatkan. Seperti yang sudah Bu Hesti katakan sebelumnya, hewan yang berbagai macam akan menjadi sumber makanan yang beragam untuk manusia. Tumbuhan yang beragam akan menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Ya, yang terakhir adalah lebih menyenangkan. Mengapa lebih menyenangkan? Bu Hesti beri contoh. Coba bayangkan semua manusia yang ada di dunia ini berwajah sama, berukuran tubuh sama, berkulit sama. Bagaimana? Apakah kamu bisa mengenalinya? Ya, tentu akan jadi sulit mengenali satu dengan yang lain. Kita beri contoh yang mudah adalah ketika semua kelas 3A berwajah seperti Raffi semua. Dan yang perempuan berwajah seperti Andra semua. Apakah kalian bisa mengenali satu dengan yang lain? Ya, tentu sulit. Oleh karena itu, pasti tidak menyenangkan. Selanjutnya, kita akan bicara tentang keragaman individu di lingkungan sekitar kita. Apa itu keragaman individu? Keragaman individu adalah perbedaan satu orang dengan orang yang lain yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling sederhana adalah kamu dan saudaramu. Walaupun kamu berasal dari ayah dan ibu yang sama, kamu pasti berbeda. Secara fisik, kamu akan berwajah berbeda. Tinggi badanmu juga berbeda. Mungkin kulitmu juga sedikit berbeda. Nah, itulah yang menjadi ciri setiap individu. Berbeda apanya? Warna kulitnya biasanya yang menjadi sebuah perbedaan. Ada orang yang berkulit lebih terang, ada yang berkulit lebih gelap, seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah timur, seperti di Papua. Itu rata-rata mereka berkulit lebih gelap. Selanjutnya apalagi ya yang berbeda? Yang membuat orang berbeda satu dengan yang lain adalah ukuran dan tinggi tubuhnya.
ya. Ada yang Tuhan ciptakan dengan ukuran yang lebih tinggi. Walaupun usianya sama, tetapi ada yang lebih tinggi. Ada juga yang lebih rendah. Ada yang lebih gemuk, ada yang lebih kurus. Itu juga menjadi perbedaan. Lalu apa yang menjadi perbedaan berikutnya? Adalah berbeda budaya. Berbeda budaya itu bisa bermacam-macam. Bahasa yang berbeda. Contoh, di Indonesia kita memiliki banyak suku bangsa, sehingga bahasanya pun menjadi banyak karena berbeda-beda. Lalu jenis makanan, ini juga masuk perbedaan budaya. Makanan dari Papua yang kita kenal dengan papeda itu berbeda dengan makanan yang dari Jawa. Biasanya ada gudeg, soto, akan berbeda lagi dengan dari Sumatera, rendang, kemudian yang dari Sulawesi, Palu Mara, dan masih banyak lagi. Selanjutnya berbeda pakaian daerahnya. Pakaian dari Bali akan terlihat berbeda dengan pakaian dari Kalimantan. Nah, lalu berbeda apa? Tempat tinggalnya. Rumah adat biasanya berbeda-beda. Dan yang terakhir, budaya sama dengan juga kebiasaan. Masing-masing orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Itu bergantung kepada adat istiadat yang dibawa oleh pendahulunya atau yang diajarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, apa yang berbeda? Ya, agama. Agama juga menjadi pembeda antara satu orang dengan yang lain. Di negara kita itu ada beberapa agama seperti Muslim atau Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian lihat gambar berikut ini? Ya, ini adalah salah satu contoh keberagaman individu yang ada di sekitar kalian. Bu Hesti mengambil gambar dari buku tematik. Anak-anak ini adalah teman yang berada di satu sekolah. Ada Meli, ada Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Semuanya berbeda. Dari wajahnya, kulitnya, rambutnya, semua berbeda. Sehingga ini mudah bagi kalian untuk melihat siapa yang namanya Meli. Karena Meli punya ciri-ciri sendiri. Siapa ya yang namanya Siti, yang mana yang namanya Siti? Karena Siti juga mempunyai perbedaan. Sehingga sekali lagi Bu Hesti katakan perbedaan itu penting. Sekali lagi, perbedaan itu penting. Dan perbedaan itu indah. Tuhan itu maha indah. Sehingga semua yang diciptakan itu indah. Seperti tadi, kalau semua sama, akan sulit bagi kita mengenali. Itulah salah satu tujuan mengapa Tuhan menciptakan makhluknya berbeda-beda. Nah, karena setiap orang berbeda, lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi perbedaan tersebut? Coba kalian perhatikan teman-teman yang ada di kelas kalian di 3A. Semuanya berbeda kan?
Semua punya ciri-ciri yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, cara bicara yang berbeda, sifat yang berbeda, ukuran tubuh yang berbeda, dan warna kulit yang berbeda. Dan yang pasti di 3A juga terdiri dari anak-anak yang agamanya berbeda. Nah, penting bagi kalian untuk belajar bagaimana bersikap kepada teman-teman kalian atau kepada orang-orang yang berbeda. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menerima dan menghargai perbedaan. Ingat ya, berbeda itu indah. Berbeda itu bukan kelemahan. Berbeda itu bukan kekurangan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Berbeda itu bukan kesalahan. Berbeda itu bukan kekurangan. Nah, kalau begitu bagaimana ya cara kita menerima atau menghargai perbedaan? Coba kalian lihat, menyenangkan sekali ya. Di gambar ini ada anak-anak yang sedang bermain. Mereka semua berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang kulitnya lebih gelap, ada kulitnya yang lebih terang, tapi mereka sangat gembira. Mereka bermain bersama-sama. Mengapa? Karena mereka mau menerima perbedaan. Mereka tidak peduli bahwa setiap orang berbeda. Oleh karena itu mereka menghargai. Maka ajak semua temanmu bermain. Jangan pilih-pilih teman ya. Nah, mari kita lanjutkan dengan gambar berikut. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Ya, dua anak yang sedang mengangkat meja. Apabila meja ini diangkat oleh satu anak, maka terlalu berat. Ada teman datang membantu. Gambar selanjutnya, ya, ada seorang teman yang jatuh, lalu teman lain menolong. Demikian juga gambar ini, mereka tidak ragu untuk menolong. Lihat, ini ada adik kecil yang kesulitan dan yang besar datang membantu. Berikutnya, kalian lihat ada anak yang fisiknya tidak lengkap. Anak itu tidak memiliki tangan, hanya kaki saja. Tetapi lihat temannya. Temannya tidak mengejek, temannya mau bermain bersama. Dan yang kalian lihat adalah bahwa anak yang fisiknya tadi kurang tidak segan-segan membantu temannya. Ya, siapa saja dapat melakukan hal-hal yang baik dengan cara membantu. Maka bantulah siapa saja yang membutuhkan. Tidak peduli dia berbeda dengan kita. Apakah dia datang dari daerah yang berbeda? Tidak perlu dipikirkan. Siapa saja yang butuh bantuan, maka bantulah. Mari kita lanjutkan dengan mengetahui bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Ya, cara berikutnya adalah saling berbagi. Kalian bisa melihat gambar dua anak yang sedang berbagi makanan. Selanjutnya ada juga yang berbagi bekal. Anak-anak berbagi itu tidak hanya berbagi makanan saja.
Kalian juga bisa berbagi hal lain, seperti gambar berikut. Anak-anak ini sedang bermain bersama. Mereka berbagi mainan, berbagi kesempatan agar setiap anak dapat merasakan bermain. Tidak ada yang mau menang sendiri. Itu juga berbagi. Lihat ini. Mereka berbagi kesempatan untuk mengayuh sepeda, lalu siapa yang dibonceng. Ini juga saling berbagi. Indah sekali bukan saling berbagi? Apakah masih ada cara lain untuk menghargai perbedaan? Ya, masih ada. Mari kita lihat gambar berikut. Ini ada Siti dan teman-temannya yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kita harus saling menghormati. Yang beragama Islam harus menghormati cara agama lain yang sedang beribadah. Demikian juga misalnya agama Kristen tetap menghormati bagaimana umat Hindu beribadah. Nah, cara lain adalah misalnya anak-anak sedang bermain di dekat tempat beribadah. Kebetulan saat itu umat sedang beribadah di sana. Maka yang harus anak-anak lakukan adalah jangan mengganggu, jangan bersuara keras, atau jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan umat yang sedang beribadah. Kalau perlu, anak-anak pergi mencari tempat yang lain agar tidak mengganggu mereka. Anak-anak dapat bermain dengan bebas, sementara yang sedang beribadah juga lebih fokus dan khusyuk. Begitulah cara kita menghormati agama orang lain. Baiklah, kalau begitu anak-anak sudah tahu ada 4 cara menghargai keragaman yang berbeda. Bu Hesti rangkum kembali atau Bu Hesti simpulkan kembali dari yang sudah kita bicarakan. Bagaimana cara menghargai keragaman yang berbeda? 1. Mari kita ajak semua teman bermain dan belajar. Jangan pilih-pilih ya. Selanjutnya, bantu siapa saja yang membutuhkan. Jangan memilih siapa yang harus kita bantu, siapa yang tidak. Kalian lihat ada yang membutuhkan bantuan, maka segera datang. Selanjutnya, saling berbagi. Ya, bisa berbagi makanan atau berbagi kesempatan untuk bermain. Selanjutnya yang terakhir adalah menghormati agama orang lain. Nah, apabila anak-anak sudah mengerjakan sikap-sikap tadi atau bagaimana menghargai perbedaan, maka itu sama artinya anak-anak sudah mengamalkan atau sudah mengerjakan butir kedua Pancasila, atau anak-anak sudah mengerjakan sila kedua dari Pancasila. Nah, kita lihat lambang burung Garuda yang dikalungi oleh simbol Pancasila. Salah satu simbolnya yaitu adalah rantai. Jadi rantai ini merupakan simbol dari sila kedua Pancasila. Apa ya bunyinya? Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, puisi ulang lagi ya. Apabila anak-anak sudah mengerjakan cara-cara menghargai perbedaan, artinya anak-anak sudah mengerjakan atau mengamalkan sila kedua Pancasila yang
berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, mengapa kita selalu mengkaitkan semua sikap kita kepada Pancasila? Ingat, Bu Hesti pernah katakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Sehingga apabila sikap yang diajarkan oleh Pancasila kita lakukan, harapannya adalah negara kita ini menjadi negara yang beradab, negara yang warganya saling menghargai, terjadi kerukunan, dan kita hidup tentram dan damai. Anak-anak, Bu Hesti selalu berdoa semoga anak-anak menjadi anak yang selalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Oke, sampai jumpa. Bye.